Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Max Power Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Max Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Jun dan kawanannya yang terkapar karena kehabisan tenaga akibat terkena serangan yang dikeluarkan oleh Nagi. Nagi yang melihat hal itu di sana langsung berkata bahwa ia hanya memberi sedikit pelajaran dengan membuat mereka pingsan. Mizuha yang melihat hal itu langsung terkejut dan di sana ia berkata tentang sihir apa yang digunakan oleh Nagi barusan. Nagi sendiri di sana santai saja dan ia langsung bersiap untuk pergi ketika urusannya telah selesai. Mizuha yang melihat hal itu langsung berteriak dan ia berkata agar sekarang Nagi tidak pergi terlebih dahulu. Dengan cungurnya itu di sana Mizuha terus berbicara dan ia terus menanyakan banyak hal pada Nagi yang ada di hadapannya. Dan yang paling parah di sana Mizuha bertanya tentang siapa sebenarnya Nagi yang ada di hadapannya itu. Nagi yang melihat Mizuha seperti itu langsung kesal dan dia berpikir bahwa Mizuha ini benar-benar menjengkelkan. Sambil bersiap pergi, Nagi pun berkata bahwa seharusnya Mizuha ini mengatakan hal lain daripada memberikan dirinya banyak pertanyaan. Mizuha yang malu di sana akhirnya berkata bahwa ia berterima kasih karena tadi Nagi telah menahan serangan yang akan mengenai dirinya. Saat Mizuha akan bertanya lagi, tiba-tiba sekarang Nagi menghilang dan meninggalkan Mizuha sendirian. Mizuha pun langsung kesal dan di sana ia bertanya tentang kemana Nagi pergi sekarang. Cerita pun berganti kembali ke malam hari di Shibuya lama. Di sana terlihat ada Nagi yang bergerak cepat menggunakan kekuatan yang dimiliki olehnya. Nagi di sana berdiam di sebuah atap gedung. Nagi mengatakan jika ia datang ke sana karena merasakan perasaan tidak enak di dalam dirinya. Terlihat Nagi berpikir bahwa sekarang mungkin ada pertanda buruk karena para monster yang telah Nagi kalahkan di siang hari sekarang mulai muncul kembali. Nagi berpikir bahwa jika di satu tempat saja mungkin ia bisa mengatasinya. Tapi yang jadi masalah kemunculan monster ini ia rasakan di tempat lain juga. Nagi berpikir bahwa para monster akan sulit dilawan karena sekarang para manusia telah menjadi lemah dan kesulitan melawan para monster rendahan. Sambil berdiri seperti Itachi Uchiha di sana Nagi berpikir tentang apa yang harus ia lakukan agar semuanya bisa berjalan lancar. Pada akhirnya Nagi pun memutuskan untuk bergerak dan membereskan semua monster yang ada di sana terlebih dahulu. Nagi pun sekarang terlihat mengeluarkan kekuatan sihir yang dirinya miliki dan di sana ia langsung menyerang semua monster yang ada dengan kekuatannya. Bahkan sekarang di sana terlihat ada bapak Nobita yang baru pulang kerja dengan keadaan mabuk kucubung. Karena efek kucubung di sana si bapak ini tidak tahu bahwa di belakangnya ada monster yang mengintai. Terlihat monster itu pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung bersiap untuk menerkam bapak kucubung tersebut. Namun dengan cepat di sana Nagi langsung bergerak dan ia langsung menghabisi monster yang tadi muncul. Si bapak pun langsung melihat ke belakang ketika ia merasakan sesuatu yang aneh di belakang dirinya. Namun ia tidak melihat apa-apa karena tadi Nagi langsung bersembunyi setelah ia menghabisi monster yang akan menyerang si bapak tadi. Sambil memperhatikan si bapak tadi di sana Nagi berpikir bahwa ia pasti tidak ketahuan oleh si bapak tersebut. Namun ternyata saat Nagi pergi menggunakan kekuatannya di sana ada orang lain yang merekam Nagi. Terlihat orang yang merekam Nagi senang dan dia berkata bahwa tadi ia telah merekam semua kegiatan Nagi yang sangat keren. Ia pun langsung mempostingnya dan ia mengatakan bahwa video itu pasti akan viral. Sedangkan cerita pun sekarang berganti ke ruangan kepala sekolah dan di sana sudah ada Nagi, Mizuha dan juga yang lainnya. Guru yang ada di sana langsung berkata bahwa sekarang mereka melakukan pelanggaran karena menggunakan sihir di luar sekolah. Nagi dan Mizuha langsung berkeringat dingin karena bahkan gurunya mengatakan jika mereka ini terancam akan dikeluarkan dari sekolah sihir. Jun pun sekarang terlihat kesal ketika mereka disuruh untuk menjelaskan tentang keadaan yang terjadi. Tanpa rasa malu di sana Jun mengatakan bahwa ia dan teman-temannya tidak melakukan sihir dan yang melakukan itu hanya Nagi saja. Nagi kesal dan ia mengatakan bahwa Jun ini benar-benar bocah yang sangat tilil dan biadab. Nagi pun langsung berkata bahwa di sana ia akan melakukan pembelaan diri. Namun tiba-tiba ia dan Jun langsung terkejut karena ada yang berkata jika perkataan dari Jun ini bohong. Terlihat yang berbicara adalah Mizuha dan ia berbicara dengan wajah yang serius. Mizuha di sana menjelaskan bahwa Nagi hanya menggunakan sihir untuk membela diri dan semuanya resmi adalah salah Jun. Jun yang melihat Mizuha membantu
Nagi di sana sedikit kesal dan ia berkata agar Mizuha ini membelanya saja dan membuang Nagi. Bahkan di sana Jun mengatakan bahwa ia ini sangat cocok untuk menjadi pacar Mizuha, jadi seharusnya Mizuha mengabaikan Nagi. Namun Mizuha langsung murung dan dia pun menolak perkataan dari Jun barusan. Jun yang mendengar hal itu langsung terkejut karena di sana ia tidak menyangka dirinya ditolak mentah-mentah. Dengan lidahnya yang tajam, Mizuha pun mengatakan bahwa ia menolak Jun karena Jun adalah seorang pembuli sekaligus orang biadab yang kasar. Nagi pun sekarang terlihat kaget dan dia berpikir bahwa mungkin kata-kata lebih bagus daripada memberitahu dengan kekuatan. Karena hal tersebut di sana kepala sekolahnya pun mengatakan jika Jun dan kawanannya akan dihukum. Sedangkan Nagi dan Mizuha di sana langsung disuruh untuk kembali ke kelas mereka masing-masing. Sambil kembali ke kelas di sana Mizuha berkata bahwa Jun ini adalah orang yang sangat buruk. Saat Mizuha terus mengoceh di sana Nagi pun langsung memperhatikan Mizuha yang ada di hadapannya. Dan di sana Nagi pun berkata bahwa Mizuha ini sudah beberapa kali mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Sambil tersenyum Nagi mengatakan bahwa Mizuha ternyata adalah seorang gadis gila yang baik. Mizuha yang mendengar hal itu langsung kaget dan di sana wajahnya langsung memerah karena hal tersebut. Sambil pergi meninggalkan Nagi, Mizuha pun berlari dan ia berkata bahwa dirinya akan pergi duluan ke kelas. Nagi sendiri di sana langsung tersenyum ketika ia melihat Mizuha yang tadi pergi. Sambil merasakan tubuhnya di sana Nagi berpikir bahwa mungkin dulu tubuh asli Kusanagi Minato itu mati akibat dibully oleh orang lain. Nagi pun berpikir bahwa ia sebenarnya ingin membalaskan dendam lebih jauh karena hal tersebut, tapi tetap saja ia tidak bisa membuang bakat milik anak muda. Sedangkan di ruang kepala sekolah sendiri sekarang terlihat ada dua orang murid yang datang ke sana. Si kepala sekolah di sana memberitahu bahwa Mizuha dan Nagi terjebak dalam situasi yang menyebabkan mereka bertarung dengan sihir di luar sekolah. Setelah mengetahui hal itu, orang tersebut langsung bersiap pergi dan bersama dengan temannya ia berkata bahwa Mizuha dan Nagi ini sangat hebat karena bisa melawan banyak orang sekaligus. Mereka berdua pun sekarang terlihat pergi bersama di lorong sekolah dan si wanita di sana mengatakan bahwa ia ingin melakukan kompetisi dengan Nagi dan juga Mizuha. Ternyata orang itu bernama Ruka, yang dimana Ruka adalah kakak dari Mizuha dan ia ingin bertarung dengan Mizuha. Sedangkan temannya di sana bernama Ryuji dan ia berkata jika pertarungan dengan orang yang dianggap kuat cukup menarik juga. Nagi sendiri sekarang terlihat melehoi karena ia merasa jika sekarang terlalu damai hingga ia kehilangan motivasi untuk bergerak. Sedangkan teman-temannya sekarang sedang melihat video Nagi yang dianggap sebagai penyihir hitam. Nagi yang mendengar hal itu langsung berpikir bahwa penyihir hitam itu mungkin adalah bangsawan yang ada di zaman sekarang. Namun karena Nagi tak mengerti dengan zaman saat ini, di sana ia pun santai saja karena tidak peduli dengan hal tersebut. Tapi tiba-tiba di sana gurunya datang dan langsung memanggil Nagi yang ada di kelas. Guru itu mengatakan bahwa dulu alat pengukur Nagi rusak, jadi sekarang Nagi bisa diukur dengan alat yang baru. Saat Nagi akan memulainya, terlihat Mizuha datang dan dia memperhatikan Nagi yang akan menggunakan alat pengukur kekuatan. Namun tiba-tiba Mizuha dan semua orang yang ada di sana terkejut ketika mereka melihat sesuatu. Ternyata mereka ini terkejut ketika melihat Ruka dan juga Ryuji yang muncul ke tempat tersebut. Mizuha di sana bingung tentang mengapa sekarangnya ada di tempat itu. Sedangkan Nagi sendiri sekarang terlihat sudah ada di hadapan alatnya dan dia sudah siap untuk melakukan pengecekan sihir. Nagi langsung berkeringat dingin dan dia berpikir bahwa sekarang ia harus hati-hati agar alatnya tidak rusak lagi. Di sana Nagi pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia berkonsentrasi penuh agar kekuatannya bisa keluar sedikit saja. Terlihat di sana Nagi pun kelelahan setelah ia mengeluarkan kekuatannya dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit. Meski begitu di sana Pak Guru berkata bahwa sekarang hasil dari tes Nagi sudah keluar. Mizuha yang mendengar hal itu langsung terkejut dan bahkan Ruka dan Ryuji juga sekarang langsung tersenyum ketika mendengar bahwa atribut milik Nagi ini adalah non atau tidak ada. Tapi yang disayangkan ternyata kekuatan Nagi ini hanya bernilai 100. Semua orang yang ada di sana pun terkejut karena mereka tahu jika nilai Nagi adalah yang terendah di antara mereka. Ryuji sendiri sekarang terlihat kecewa karena ternyata rumor tentang Nagi yang mengalahkan banyak orang itu salah. Ruka pun langsung mengajak Ryuji pergi karena ia pikir tidak ada gunanya mereka di sana. Mizuha sendiri sekarang langsung terkejut dan ia berpikir bahwa sekarang ada yang aneh karena Nagi mengeluarkan kemampuan yang rendah. Mizuha di sana bingung dengan apa yang dilakukan Nagi karena sebelumnya Nagi ini bisa mengalahkan tentara iblis dengan sangat easy peasy. Nagi sendiri sekarang malah tersenyum dan ia berkata bahwa hal yang ia lakukan barusan sudah sangat sempurna. Nagi berpikir bahwa tadi ia memanipulasi sihir dan hal itu ternyata membuat dirinya cukup kesulitan. Nagi dan Mizuha pun sekarang kembali ke kelas, tapi di sana Mizuha sedikit bingung dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Nagi di tempat tes.
Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba di sana ada yang mencegatnya, dan ternyata yang mencegat mereka adalah Ruka dan Ryuji. Dan di sana terlihat mereka menatap tajam pada Mizuha. Nagi sendiri di sana terkejut dan ia bertanya tentang siapa mereka. Ruka pun langsung mengatakan bahwa mereka adalah murid dari kelas 3 yang ada di tempat tersebut. Nagi sendiri sekarang terlihat sedikit kaget karena di sana ia mengetahui jika Ruka ini adalah kakak dari Mizuha. Tiba-tiba di sana Ruka langsung mendekat ke arah Mizuha dan di sana ia bertanya tentang bagaimana caranya Mizuha menghabisi para berandal. Ruka kesal dan ia mengatakan apakah benar jika Mizuha ini dibantu oleh Nagi yang memiliki kekuatan sihir 100. Dengan nada gugup di sana Mizuha pun berkata bahwa itu benar. Karena mendengar hal tersebut Ruka kesal dan di sana ia langsung berkata agar sekarang Mizuha ini keluar dari akademi saja. Mizuha yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana ia langsung bertanya mengapa ia harus keluar. Ruka pun langsung mengeluarkan aura mengerikan dan ia berkata bahwa Mizuha ini adalah orang yang tidak berbakat. Di sana ia ingat bahwa Mizuha tidak pernah bisa mencapai pencapaian bagus seperti dirinya. Dan dengan tatapan tajam di sana Ruka pun mengatakan bahwa Mizuha ini tidak cocok untuk menjadi penyihir dan yang cocok hanya dirinya saja. Mizuha langsung gelagapan dan di sana ia langsung mencari cara untuk mengelak dari perkataan kakaknya. Ruka terus menatap tajam dan dia berkata bahwa Mizuha ini hanya harus mendengarkan ucapannya saja. Mizuha pun langsung gemetar ketakutan karena ia disuruh untuk keluar dari akademi. Saat Ruka menambahkan tekanan kuat yang dimilikinya, tiba-tiba di sana Nagi memecahkan suasana dengan berkata bahwa Ruka ini adalah orang yang sombong. Ruka yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana ia langsung kaget dengan ucapan dari Nagi barusan. Nagi berkata bahwa Ruka ini sombong dan bahkan Ruka terus berbicara dengan mulutnya tersebut. Ruka yang mendengar hal itu dari Nagi langsung kesal dan ia berkata bahwa ia sedang berbicara urusan keluarga, jadi seharusnya Nagi tidak perlu ikut campur. Nagi yang mendengar hal itu langsung menatap ke arah Ruka dan di sana ia langsung berkata bahwa Ruka ini hanya sedang memaksakan kehendaknya saja. Ruka yang mendengar hal itu langsung kesal dan dia berkata bahwa Mizuha ini tidak punya potensi untuk menjadi seorang magician. Mizuha di sana mulai kehilangan semangat dan di sana ia berkata bahwa dirinya memang tidak punya bakat seperti yang dikatakan oleh kakaknya. Mizuha mengatakan bahwa alasan ia sombong hanyalah karena ia ingin menutupi insekuritasnya saja karena tidak bisa lebih hebat dari kakaknya. Namun tiba-tiba Nagi tersenyum dan dia berkata jika Mizuha ini bisa menjadi lebih hebat dari kakaknya. Mizuha yang mendengar hal itu langsung terkejut dan bingung dengan ucapan Nagi karena Nagi di sana mengatakan jika Mizuha pasti bisa mengalahkan Ruka yang sekarang sedang marah. Nagi pun berkata bahwa sekarang mungkin memang masih mustahil, namun dalam 2 minggu maka Mizuha pasti bisa menang. Ruka yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa ia menantang tanding 2 versus 2 bersama dengan Nagi jika memang benar seperti itu. Nagi yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia senang dengan keadaan sekarang. Namun Ruka malah marah karena ia berpikir jika Nagi pasti akan menolak duel tersebut. Nagi sendiri di sana menatap tajam dan dia berkata bahwa dirinya tidak menolak sedikit pun dan ia memutuskan untuk ikut dalam duel tersebut. Nagi mengeluarkan aura kekuatan yang dirinya miliki dan dia langsung bertanya apakah Mizuha ini akan ikut berduel juga. Mizuha yang mendengar hal itu langsung terkejut dan dia sedikit bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Namun dengan percaya dirinya yang mulai bertambah, di sana Mizuha pun berkata bahwa ia akan ikut serta dalam duel tersebut. Nagi yang mendengar hal itu senang dan di sana ia langsung tersenyum dengan keputusan dari Mizuha. Nagi di sana berkata bahwa jika duel itu dimenangkan oleh mereka, maka Ruka ini tidak boleh bersikap sombong lagi. Sedangkan jika duelnya dimenangkan oleh Ruka, maka Ruka pun ingin Mizuha dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ruka dan Ryuji di sana bersiap pergi dan mereka berkata bahwa dalam pertarungannya nanti mereka tidak akan menahan diri. Setelah semua itu selesai, terlihat sekarang Nagi dan Mizuha pun pergi ke loteng untuk melakukan sesuatu. Ya betul, di sana mereka melakukan itu. Maksudnya di sana Mizuha ingin diajari magic oleh Nagi yang ada di hadapannya. Nagi pun langsung menghela nafasnya dan sambil mendekat ke arah Mizuha, Nagi berkata, apakah benar jika Mizuha ini ingin diajarkan oleh dirinya yang mempunyai nilai magic 100? Mizuha pun langsung menjawab bahwa Nagi itu sangat kuat dan Nagi pasti tahu cara membuat dirinya bisa menang melawan kakaknya. Terlihat di sana Mizuha menunduk dan ia memohon agar bisa diajarkan oleh Nagi yang ada di hadapannya tersebut. Nagi pun akhirnya menyetujui hal itu dan di sana ia berkata bahwa jika Mizuha berlatih, maka Mizuha tidak boleh berhenti di tengah jalan. Mizuha sendiri langsung senang dan ia mengatakan bahwa ia memang tidak akan pernah berhenti di tengah jalan ataupun menyerah karena keadaan. Sambil memperhatikan Nagi, di sana tiba-tiba Mizuha berkata bahwa tempat latihannya akan ia tentukan sendiri. Dan dengan wajah malu-malu di sana Mizuha bertanya apakah Nagi mau jika melatih dirinya di rumah Mizuha.
Mereka berdua pun sekarang terlihat sudah ada di tempat keluarga Mizuha, dan di sana Nagi langsung terkejut karena ternyata rumah Mizuha ini sangat besar dan bagus. Tapi meski begitu di sana Nagi pun mengatakan bahwa sekarang tanpa basa-basi mereka akan langsung memulai pelajarannya. Nagi pun di sana bertanya tentang beberapa teori sihir yang Mizuha ketahui. Mizuha pun langsung menjelaskan semua yang ia ketahui dengan sangat sombong. Namun ketika mendengar hal itu Nagi pun berkata jika semua jawaban dari Mizuha ini salah. Nagi di sana bingung kenapa zaman sekarang semakin merosot sehingga teori pun banyak yang salah. Karena hal itu di sana Nagi pun mendekat ke arah Mizuha dan dia berkata bahwa dirinya akan memperlihatkan tentang kekuatan sihir. Nagi langsung mengeluarkan kekuatannya dan di sana ia langsung mengalirkan kekuatannya itu pada Mizuha. Namun ternyata Mizuha tidak bisa merasakan kekuatannya sehingga Nagi pun langsung menambahkan kekuatan miliknya lagi. Terlihat kekuatan Nagi mengeluarkan aura yang sangat besar dan hal itu baru bisa dirasakan oleh Mizuha dan di sana Mizuha langsung terkejut karena ia merasa sedikit panas. Nagi mengatakan bahwa tadi adalah kekuatan sihir dan sekarang Mizuha harus berlatih dengan kekuatan sihir tersebut. Mizuha pun senang dan dia berkata bahwa dirinya adalah keluarga bangsawan, jadi pasti bisa mempelajarinya dalam waktu singkat. Namun Nagi sendiri di sana menatap ragu karena ia pikir Mizuha ini memang tidak punya bakat sehingga tadi pun sangat sulit merasakan kekuatan sihir. 1 minggu kemudian setelah itu terlihat di sana Mizuha sedih karena ia tidak bisa melakukan sihir seperti yang diajarkan oleh Nagi. Nagi berpikir bahwa Mizuha ini sangat rajin dan terus berlatih, tapi anehnya Mizuha ini malah sering ngebug sehingga kekuatannya tidak keluar dengan benar. Nagi pun mengatakan bahwa sekarang ia akan memberikan kekuatan sihirnya lagi agar kekuatan Mizuha meningkat. Terlihat Nagi mengeluarkan kekuatannya lagi pada Mizuha dan di sana Mizuha langsung terkejut ketika ia bisa merasakan kekuatannya sekarang. Mizuha di sana langsung senang karena ia bisa mendapatkan kekuatan sihir dan bisa merasakan kekuatannya sendiri. Mizuha pun sekarang melihat ke arah Nagi karena di sana ia ingin melihat mana milik Nagi. Tapi ketika melihatnya di sana Mizuha hanya bisa melihat kekuatan Nagi ini secara samar. Karena sudah bisa melakukan hal itu di sana Nagi pun berkata bahwa sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk berlatih pertempuran. Nagi langsung melepas seragamnya dan dia langsung mengajak Mizuha untuk latih tanding. Mizuha sendiri di sana langsung bersiap dengan kekuatannya dan dia berkata bahwa dirinya ingin melihat kekuatan milik Nagi. Mizuha langsung mengeluarkan kekuatannya dan dia langsung mengeluarkan skill pertama yang dirinya miliki. Terlihat serangan Mizuha ini sangat imut sehingga membuat Nagi santuy saja. Nagi pun mengeluarkan magicnya dan dia membentuk sebuah perisai untuk menahan serangan milik Mizuha. Mizuha yang melihat hal itu malah terkejut dengan hal tersebut. Sedangkan Nagi di sana mengatakan bahwa ia mengeluarkan non-magic level pertamanya dan hal itu sudah bisa menahan serangan milik Mizuha. Mizuha yang mendengar hal itu langsung sedikit kesal karena bahkan di sana Nagi berkata jika Mizuha tidak bisa menghancurkan barriernya maka Mizuha pasti tidak akan bisa mengalahkan Ruka. Sambil terus menahan serangan Mizuha, Nagi mengatakan bahwa Mizuha ini harus bergerak sambil menggunakan sihirnya. Mizuha pun langsung mencoba saran dari Nagi dan dia terus berusaha dengan keras. Namun sayang pada akhirnya ia ngejoprak karena ia berpikir bahwa dirinya kesulitan karena hal tersebut. Nagi yang melihat hal itu langsung berkata bahwa Mizuha ini harus bisa menguasai mana agar bisa menyerang tanpa merapalkan mantra terlebih dahulu. Terlihat Nagi mengeluarkan kekuatannya pada sebuah jerami dan dia berkata bahwa serangan itu adalah serangan milik Mizuha. Sedangkan kekuatan miliknya ia perlihatkan dan kekuatan itu terlihat besar dan sangat kuat. Nagi menjelaskan semua hal itu dan di sana ia pun berkata bahwa sekarang Mizuha akan belajar tentang mempersingkat mantra sihirnya. Nagi menjelaskan jika kekuatan Mizuha tadi terlalu tersebar, tidak seperti kekuatan dirinya yang bisa mengeluarkan kekuatan hebat. Sedangkan Mizuha sekarang malah terkejut karena di sana Nagi berkata jika mereka akan memulai pelatihannya lagi. Dengan tatapan tajam mengerikan, Nagi mengatakan bahwa dirinya ingin Mizuha ini terus berlatih seperti mempertaruhkan hidupnya. Mizuha yang melihat hal itu langsung sedikit terkejut dan kaget dengan Nagi karena ia tahu bahwa latihan kedepannya akan sangat mengerikan. Setelah pelatihannya dengan si Sakura biru selesai, di sana Nagi pun pergi ke sebuah tempat yang bernama Harajuku. Nagi di sana berpikir bahwa di sana ada banyak monster yang terus bertambah walaupun sudah dibantai terus-menerus. Bahkan sekarang Nagi pun terkejut ketika ia merasakan kekuatan monster yang bisa membahayakan manusia lain. Ternyata memang benar, di sana terlihat ada seekor monster yang bersiap untuk menyerang seorang anak kecil yang ketakutan. Nagi langsung mengeluarkan kekuatannya dan sekarang ia langsung bersiap untuk pergi ke sana agar bisa membantunya.
Saat monster itu akan menyerang, tiba-tiba kepala monster itu pun langsung terbelah hingga tidak bisa menyerang si bocah yang ketakutan. Sambil memperhatikan si bocah, Nagi pun langsung bertanya apakah sekarang si bocah itu baik-baik saja. Si bocah yang ketakutan itu malah bersikap kampang karena di sana ia malah mengambil HP dan memotong Nagi yang tadi menolongnya. Nagi pun langsung pergi sehingga membuat si bocah terkejut. Nagi di sana berkata bahwa bocah milenial sangatlah menyebalkan karena mereka selalu memfoto privasi orang lain seperti di Wakanda. Nagi pun di sana langsung pergi dan dia berpikir bahwa ketika beraksi nanti mungkin ia harus menggunakan masker. Dan cerita pun bersambung. Bocah milenial memang ngerepotin gitu. Bukannya bilang makasih malah foto. Kayak anak-anak di Wakanda, seenaknya aja foto atau videoin orang lain biar bisa viral. Gak peduli privasi, yang penting viral ya. Tolong viralkan video ini juga guys. Viralkan channel 100 Alur Cerita dengan men-share sebanyak mungkin. Oke. Dan ya, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak memfoto atau memvideo orang lain sembarangan, karena takutnya bisa jadi masalah atau orang yang difoto tidak setuju, karena itu bisa diundang-undangkan juga ya guys ya. Ya mungkin segitu saja, saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan ya, daripada bagi-bagi foto orang gitu, mendingan kalian share video ini. Saya 100 Alur Cerita, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.